Semua itu adalah rencana sempurna untuk menjadi kaya raya dalam semalam dengan kedok musik simfoni. Mereka hampir berhasil menembus terowongan menuju brankas kasino ketika tiba-tiba pemilik rumah masuk ke ruang bawah tanah. Mereka segera mundur, kembali ke posisi mereka, dan mematikan musik tanpa meninggalkan jejak. Pemilik rumah yang menyukai musik itu membawakan mereka beberapa kue. Setelah dia pergi, mereka melanjutkan penggalian, mengemas tanah ke dalam kantong sampah, dan membuangnya ke tongkang sampah yang lewat di bawah jembatan pada malam hari tanpa meninggalkan bukti apapun. Tetapi kemudian, sebuah batu besar menghalangi jalan mereka. Pemimpin mereka mengeluarkan bahan peledak C4 buatan sendiri, tetapi ledakannya akan sangat keras. Jadi, profesor ditugaskan untuk mengalihkan perhatian pemilik rumah dengan mengirimnya ke konser. Namun, begitu dia masuk ke taksi, sesuatu terjadi di ruang bawah tanah. Pemilik rumah dengan mata terbelalak curiga mencoba pulang untuk menyelidiki, tetapi profesor dengan lancar menenangkan rasa ingin tahunya dengan beberapa kata cerdas. Salah satu kaki tangan mereka kehilangan jari dalam ledakan itu, tetapi terowongan akhirnya berhasil dibersihkan. Mereka memasukkan uang tunai senilai 16 juta dolar Amerika Serikat ke dalam kantong sampah dan membawanya kembali melalui terowongan. Orang dalam yang bekerja di kasino itu tetap tinggal untuk memperbaiki dinding, sehingga tempat itu akan tampak tidak tersentuh. Sekarang, dengan terowongan yang akan dihancurkan, rencana itu hampir mencapai akhir yang sempurna. Namun, pengatur waktu pada bahan peledak gagal meledak. Seorang pria merangkak kembali ke terowongan dan menemukan jamnya macet. Tepat ketika dia mencoba memperbaikinya, hitungan mundur dimulai kembali dan dia bergegas untuk melarikan diri, tetapi dia terlambat 1 detik. Untungnya, dia selamat dari ledakan itu. Sayangnya, keterlambatan itu memungkinkan pemilik rumah untuk pulang lebih awal dari konser. Profesor mengusulkan untuk membagi uang itu atau menyumbangkannya, tetapi pemilik rumah bersikeras untuk melaporkan mereka ke polisi. Keesokan paginya, akibat begadang semalaman dengan putus asa, mereka berencana untuk menyingkirkan saksi dengan mengundi untuk memilih pembunuh yang beruntung. Namun, orang pertama kehilangan keberaniannya. Hal itu memicu perselisihan internal. Selama perkelahian, sebuah pistol secara tidak sengaja meledak dan satu anggota jatuh. Profesor itu mengalihkan perhatian pemilik rumah sementara. Yang lain menyeret mayat keluar dan melemparkannya ke tongkang sampah yang lewat. Ketika mereka kembali, salah satu dari mereka telah mencoba menggelapkan harta rampasan. Kru yang tersisa menangkap pengkhianat itu dan melemparkannya ke tongkang juga. Sekarang hanya tersisa 3 orang. Orang berikutnya yang dipilih untuk pembunuhan menyelinap ke kamar tidur pemilik rumah karena takut bau asap akan membangunkannya. Dia menyelipkan sebatang rokok yang menyala ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, jam berdentang. Dia tersentak kaget dan rokok itu jatuh ke tenggorokannya. Dengan meraih gelas air, dia baru menyadari bahwa gelas itu berisi gigi palsu pemilik rumah. Dalam kepanikan, dia tergelincir menuruni tangga dan anggota lain pun ikut jatuh. 2 orang yang selamat terakhir melemparkannya ke tongkang. Profesor itu mengeluarkan pistol dan memerintahkan satu-satunya orang yang tersisa untuk menghabisi pemilik rumah. Tetapi dia menolak. Pria itu mengarahkan pistolnya sendiri ke profesor dan menarik pelatuknya. Namun, saat dia mengintip ke dalam laras untuk memeriksa peluru, dia tanpa sengaja menembak, membuat dirinya terlempar melewati pagar dan jatuh ke atas tongkang. Profesor itu akhirnya memiliki uang sebesar 16 juta dolar untuk dirinya sendiri. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul The Lady Killers, yang dirilis pada tahun 2004.